Halo teman-teman semua, Halo masyarakat sastra Indonesia. selamat datang di kanal Safar Nurhan. Saya Safar bersama Aang. atau Muhammad Kambali, seorang penulis terkenal, tersohor. Kali ini kita akan membahas satu buku yang 3 minggu atau 2 minggu belakangan santer dibahas dan dicaci maki, yaitu buku Hom Pimpa Alayom Gambreng. Jadi perdekat gitu. Perdekat di Iya. Iya, gini. Mantap. Oke. Karya Hamzah Muhammad. Sudah anjing. Hamzah Muhammad. Terbit kapan itu? Terbit bulan Februari 2002. Bulan lalu. 2022. Penerbit dari Nih, penerbit Anagram. Stay di Jakarta. Oke. Beralamat di Jakarta. Berapa halaman? Buku ini ada berapa halaman ya? 40. Tipis, 46 halaman. 45 halaman. Kemarin kita bahas novel tipis, Ini sekarang puisi juga tipis. puisi tipis. Saya sebenarnya ya, ini jujur saja, sebenarnya agak malas membahas puisi. Kenapa? Karena Nggak paham puisi. selain tidak paham puisi, sudah hampir 5 tahun, hampir 4 tahun mengurangi, mungkin bahkan menghindari baca puisi. Tapi karena teman-teman saya banyak penyair, mau tidak mau saya harus memilih buku itu. Ya, meramaikan. Jadi saya membaca atau membeli buku puisi karena teman-teman saya banyak penyair. Salah satunya ya Hamzah Muhammad ini. Nah, pertanyaan pertama untuk kamu ya. Hah? Kenapa kok? Nanti Untuk aku? Iya. Nantilah kalau kamu bertanya ke saya, enggak apa-apa lah, bertanya saja. Apakah buku ini adalah buku puisi atau tidak? Waduh, ini belum apa-apa pertanyaannya udah Jangan dulu berat membahas. banget. Kalau sudah jelas ini puisi dan tidak, baru kita beranjak ke tempat lain. Ini pertanyaan provokatif. Kamu jangan mengundang keributan lagi, Far. Enggak Enggak itu lah. pertanyaan dasar lah itu. Ya, kalau buat aku sih ini ya Coba tegak gitu loh. tegak ya. Ya gitu ya, ngandernya supaya. Kacau. Ya, kalau buat aku sih ya ini puisi. 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 Nah, apa alasannya? Apa Hah? alasannya? Ya jelas lah, orang di buku ada tulisan kumpulan puisi. Gimana sih? Gitu ya? Lah, kemarin kita bukan bahas buku, novel, tipis, tulis sebuah novel. Ya udah, Ya, kita kita- percaya aja, kita itu terima novel. aja. Oh. Gitu kan. Oke. Ini ada kumpulan puisi, ya udah ini Terima buat aja. puisi, terima aja lah. Berarti ini puisi ya? Puisi. Oke. Gitu. Kalau menurutmu gimana? Ini puisi atau bukan? Sama. Sama. Karena ada tulisan puisi di sini ya. Nah, tapi kamu katanya punya cerita nih soal soal istrimu. Oke. Gimana? Masa saya ceritain itu Ya dulu? nggak apa-apa lah, biar tahu. Ini karena kamu nggak paham puisi ini. Iya. Jadi coba ada puisi, bukain dulu. Oh ya, puisi yang mana? Puisi soneta itu loh. Soneta. Oh, ini mudah-mudahan soneta ya. Ya, coba bacain dulu. Saya baca dulu ya, baca teman-teman. Mudah-mudahan soneta. Tak berguna ribuan nasihat apabila nestapa ujung-ujungnya. Tak berguna dompet mahal, isinya KTP dan bon waralaba. Tak berguna cover buku indah jika lebih rombeng dalamnya. Tak berguna puisi cinta, ditulisnya buat simpanan juga. Tak berguna pergi ke ahli jiwa, memang cengeng dari sananya. Namun tak pernah ada percuma. Di balik tak berguna, ada sesuatu bebas hikmah yang justru samar faedahnya. Nah, puisi ini, jadi istri saya kan seorang guru. Dia membuat soal bahasa Indonesia, ujian begitu, soal ujian dari puisi itu. Mudah-mudahan soneta. Jadilah pertanyaan kayak gini. Apa yang Anda pikirkan atau
ya apa yang dipikirkan setelah membaca puisi ini. Habislah ujian ya, terkumpullah jawaban-jawabannya. Apa? Istri saya ini membacakan jawaban-jawabannya. Salah satu ada dua jawaban lah yang mirip dan itu kocak bagi kami. Katanya itu dua murid itu bilang jawaban soal itu ya. Kalau puisi seperti ini, saya juga bisa nulisnya. Ini nggak tahu seburuk inikah puisinya Hamzah Muhammad atau sesederhanakah atau apa gitu. Tapi Enggak, itu kelas berapa muridnya? itu SMA. SMA. Paket C SMA ya. Mungkin kan selama ini kan puisi yang dia baca masih puisi apa, Pujangga Baru. Mungkin ya. Baru. Puisi-puisi angkatan 45, Khairan Anwar, terus apa? Sastrowardoyo ya. Dan lain-lain lah. Apa? Kurang sastrawi gitu atau gimana kira-kira? Mungkin ya di pikiran si anak kecil ini, si anak SMA ini, puisi bukan seperti itu. Bukan seperti mungkin itu. Puisi Ini mah bukan puisi tapi apa? Pantun. ini sampah mungkin. Ini sampah mungkin bagi murid itu. Karena kalau menurut dia, kalau kayak gini puisi saya juga bisa. Iya. Berarti dia merasa bahwa puisi ini bukan seperti ini, bukan puisi. Gitu. Bukan puisi. Puisi mungkin kau rembulan gitu kan. Mungkin di bayangannya itu anak SMA itu mungkin ikat karena menafsirkan ya. Iya. Kau rembulan gitu ya. Yang becak-becak apa gitulah. Jadi metaforanya Kuburan di atas rembulan. Kebalik. rembulan di atas kuburan. Jadi apa metaforanya tidak seperti ginilah gitu. Atau diksi-diksinya tidak seperti ini. Mungkin di pikiran saya begitu. Iya. Tapi setelah saya mendengar jawaban itu, saya langsung ngakak, tertawa. Karena lucu gitu. Lucu. Ada spontanitas yang dihadirkan oleh anak kecil itu ketika membaca ini. Iya. Nah, sekarang aku mau tanya lagi, Pak. Ya kenapa saya? Enggak apa-apa. Enggak. Ini kan lanjutan dari sini. Kamu bilang kan muridnya istrimu bilang ini bukan puisi. Bukan puisi. Iya kan? Dia nggak ngomong bukan puisi. Apa? Kalau ini puisi, saya juga bisa menulisnya. Oh iya. Menuliskannya. Oke. Nah, jangan kamu tambah-tambahin lah. itu orang lain yang bilang ini bukan puisi. Enggak tahu siapa. Oh, enggak tahu ya. Itu keributan itulah. Yang anak kecil ini kita omongin. Oh, anak kecil. Iya. Kalau yang bukan anak kecil, orang tua? Ya, mungkin itu dibilangin sampah. Sampah. Ya. Oke. Nah, kamu kan berarti kenal Hamzah ya, Far? Oh, kenal banget. Kenal. Walaupun baru kenal berapa. Kan kamu yang udah lama kenal dia. Setahu kamu kan, kamu tahu lah kalau dia sebelum nulis puisi ini, buku puisi ini kan dia suka nerjemahin puisi-puisinya Bukowski. Bukowski. Nah, Bukowski. Kamu kan udah baca terjemahan dia kan, yang dia menggunakan bahasa apa? Jakarta, Rawamangun lebih tepatnya. Ya, Jawa Rawamangun. Jakarta Rawamangun. Nah, setelah kamu baca buku puisi, gimana menurutmu? Apakah ini? Puisi siapa? Ya buku puisi Hamzah lah. Iya. Setelah kamu baca terjemahan puisi Bukowski oleh Hamzah Muhammad dengan puisinya Hamzah, apa pendapatmu gitu? Apakah sama gitu? Beda sih. Gitu. Beda. Atau gimana? Beda. Bedanya apa? Kamu gimana? ini kan kamu jawaban anak SMA ya. Beda. Kalau ini ada pantun-pantunnya. Oh. Kayak ada syair-syair lama gitu ya. Iya, dan kelisanan dia perpaduan antara pantun, kelisanan, terus. Kamu udah baca ini belum? Baca dong. Udah baca. Hanya beberapa lah. Hanya beberapa. Iya, hanya beberapa. Aku khawatir kamu belum baca. Baca soalnya. dong. Oh, tipis kayak gitu. Itu hanya sambil tidur aja bisa itu loh, sambil tidur begini. Iya. Mata batin yang baca itu. Gaya seperti ini saya sudah pernah ditulis oleh teman-teman di Ambon. Jadi siapa? puisinya mereka. Jadi teman-teman di Ambon kalau menulis puisi itu tidak menggunakan logat-logat di sana. Misalnya saya tra gitu. Pakai sa, pakai tra, katong, kamong, kamorang begitu. Nah, di sini kan sudah menggunakan itu kan. Pakai enggak, lu apa semua kan. Nah, teman saya itu yang namanya Poceratu, bukan teman saya sih. Saya tahu dia lah. Saya tahu dia Poceratu.
Eko Pocerato. Dia menulis puisi kayak gitu. Menurutmu mirip lah secara gaya. Bukan mirip maksud saya. Si Hamzah, Iya. si Hamzah ini memakai logat atau gaya Jakarta itu sudah pernah dilakukan oleh di Ambon, teman-teman di Ambon menggunakan logat sana misalnya gitu. Kan biasanya kita di Indonesia kan penyair Indonesia pakai bahasa Indonesia kan, tidak berani menulis bahasa Indonesia pasar gitu. Iya. Tapi bahasa Indonesia yang kaku benar gitu ya. Nah itu kebanyakan penyair menulis seperti itu. Nah, si Hamzah dengan teman saya itu si Eko Pocerato, bukan teman saya tapi saya tahu dia, saya kenal dia, bukan teman tapi saya tahu dia. Itu menulis seperti itu. Nah, Aku yain aja lah ya. akuin apa? Aku yain aja lah kata-katamu. Lu kok aku memang iya dong. Iya makanya iya. Nah, aku ini kan sebenarnya udah kenal Hamzah lama, ya kan. Aku udah kenal Hamzah tuh dari tahun 2010. Waktu aku kuliah, aku ketemu sama Hamzah. Aku juga mengenal dia sebagai seorang penyair. Jadi dulu waktu dia masih mahasiswa, penyair murni dia. penyair gitu kan. Dia sempat bikin beberapa buku lah ya. Salah satunya mana? Buku yang dia cetak terbitin sendiri, terus dia kasih ke teman-temannya itu Far. Yang ini. Nah ini salah satu, coba kasih lihat. Kalau ini, Aduh itu covernya udah lepas kayak gitu. Nah ini arsip nih. nah ini salah satunya ya. Nah ini salah satunya sebenarnya seingatku. Yang pertama ini. Kayaknya yang pertama apa yang kedua ya. Seingatku ada beberapa puisi yang dia kumpulkan jadi buku, tapi aku juga udah lupa gitu Pak. Nah jadi Hamzah ini sempat bisa dibilang berhenti menulis puisi lah. Berhenti menulis puisi gitu kan. Karena tahu nggak? Hah? Tahu nggak alasannya berhenti menulis puisi? Aku kurang tahu ya. Karena merasa bahwa puisinya jelek. Ya mungkin ya. Mungkin terus akhirnya tiba-tiba loh Hamzah nulis puisi lagi gitu. Yang ini. Yang baru, yang sekarang yang Humpa Alehum Gambreng gitu kan. Nah, kalau kita mau coba ngelihat ya puisi Hamzah yang sekarang dengan puisi Hamzah yang dulu itu jauh banget gitu ya. Nanti maksudnya apa jauhnya? Iya puisinya perbedaannya gitu ya. Di sini kita coba lah Far ya, kita bacain puisi salah satu Ramang. puisi. Nah, Puisi Ramang aja ya. Nanti kamu baca puisi yang Hopi Mbak ya. Pak ya. Ada puisi judulnya Rawamangun, saya bacakan. Tahun berapa tulisnya itu? 2012. Ya. Rawamangun. Ada malam bercabang di kepala. Tulang rusuk ditekan angin yang berkabar duka. Kita mungkin tak kenal waktu. Kapan binasa? Antara nafas di bawah kulit muka dan takut di gelap jelaga. Tahun 2012. biasa. Gimana menurutmu puisinya? Biasa aja. Biasa aja ya. Tapi kalau menurutmu kalau ini dibaca sama murid istrimu, dia akan bilang ini puisi atau bukan puisi? Kayaknya dia akan sebut puisi deh. Oh. Jadi ini lebih puisi dari mungkin lebih puitik. Lebih puitik dari puisi yang sekarang. Nah, mungkin satu lagi lah Far ya. Satu lagi lah ya. Nah, di buku Rawamangun ya. Ya, di buku Rawamangun ini cari yang agak-agak inilah ya. Ada puisi mantan nggak sih? Oh, aku nggak tahu. Nah, barangkali itu sepi. Barangkali itu sepi. Ini masih puisi suasana ya. Masih puisi suasana ya kan. Kita baca. Nah, barangkali itu sepi. Akhir tahun menjemput tepi. Di jembatan gantung terpanjang yang enggan terkira. Kita bertolak dari sejarah, kecerobohan dan kekeliruan, di mana tidak sempat memaafkan bila hanya sekali berjumpa. Sebab waktu beri kita bisu, menyembunyikan bisingnya nafas beribu dan nafas segala hidup. Kita berpura untuk semakin lugu, seperti masa kecil yang dibiarkan tergeletak di laci meja. Rekam pertama dari jejak daun, ranting, angin dan debu
yang tak akan singgah lagi, tak berkenan hinggapi jelaga mimpi. Menjadi diam, menjadi karam, menjadi pelan. Lihatlah pada cermin, barangkali itu sepi. Jadi gimana Pak? Gimana Pak menurutmu? Jauh banget nggak? Jauh banget. Jauh banget ya. Jauh banget. Jauh banget ya. Kalau ini ya masih ada GM-nya. Masih ada GM Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad. Gunawan. Jangan-jangan kalau Gunawan Muhammad dicantumin itu cantumin nama Gunawan Muhammad, Nah. pasti diakui itu Gunawan Muhammad. Orang pikir itu puisinya Gunawan Muhammad Iya, ya. iya. Nah, jangan-jangan Iya. ya kan. Kalau ini dicantumin puisi, nggak dicantumin namanya, kira-kira puisinya siapa? Mereka nggak bilang puisi. Kalau macam nggak ada kumpulan puisi, Iya. tidak akan nggak akan disebut puisi. Akan disebut puisi ya. Oke, sekarang kita coba baca puisi Home apa? Pimpa. Kamu lah gantian, masa aku yang baca? Aduh, Gantian. aku nggak terlalu biasa baca puisi kayak gini. Buat mesin draw. Sejak muda, kata orang-orang, Wan Abut jadi barista. Urusan kopi, dia khatam aneka gilingan. Sedari gerobak si antero SCBD, racikannya masyhur di lidah pelanggan. Belum seminggu beres lebaran, Zainab istrinya menangis. 7 hari, 7 malam. Wan Abut wafat. Tiada angin, tiada hujan. Orang-orang yang kehilangan bertukar cerita. Telinga Zainab pengang akibatnya. Aneh bin ajaib. Di dalam kuburnya Wan Abut ditanya malaikat. Man, robusta, gitu ya. Wan Abut menjawab khusyuk. Maaf, saya Arabica. Proses tidak mengkhianati hasil. Terpujilah Wan Abut dengan bejibun ikhtiarnya. Sampai almarhum, ia tidak curang. Hom pimpa alayum gambreng. Orang-orang percaya Tuhan suka bercanda. Tapi Zainab tahu itu kelewatan. Kayak gitu. Gimana menurutmu? Asik. Sebenarnya beda lah, jauh sekali ya. Jauh sekali ya. Tapi- Kalau yang tadi sepi, Tadi ya kan? sepi, masih sendu suasana. Suasana ya. Kau rembulan itu, kau matahari gitu lah. Iya. Dan ini- Nggak gitu juga. Ya, seumpama seperti iya, itu, iya, Pak. iya. Kata lain lah Iya, gitu. iya, iya, iya. Iya. Terus kalau yang ini Kalau ini beda lah gitu ya. Beda ini apa ya? Lucu. ada spontanitas, nakal, ada keinginan untuk bermain-main, ada apa? Menurutmu ada pengaruh dari dia menerjemahkan puisinya Bukowski nggak? Saya kira ada ya. Ada. Begini, apa yang kita lalui itu pasti ada pengaruhnya untuk kita. Insight-nya ada pasti. Iya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu bermain-main tadi itu. Bermain-main, tapi dia mengambil khasarah puisi Nusantara. Puisi Nusantara. Itu pantun. Dia mengakui bahwa dia terpengaruh dari beberapa orang. Untuk dalam buku ini ya. Nah, si Hambe suka bilang apa? Puisi Bukowski itu realisme apa? Apa? Realisme apa ya? Enggak tahu kalau itu. Realisme gembel apa sih? Enggak tahu kalau itu. Ada. Dia berapa kali katro, bilang. realisme katro. Oh, realisme katro. Nah, menurutmu ini puisinya katro nggak? Ada nggak lagi yang lebih parah dari katro? Apa dong? Aku nanya, ada nggak? Nggak ada. Kalau ada ya ini. Saya kira Hamzah itu sudah paham lah gitu. Sudah paham apa yang dia tulis itu. Ya. Bukan asal-asal nulis doang gitu ya. Dia sudah tahu bahwa ini saya ingin menulis seperti ini. Risikonya dengan apanya dia sudah tahu. Bahwa dia itu menantang perpusian, standarisasi perpusian Indonesia. Ketika ada orang yang aneh dengan puisi ini ya tidak ada masalah gitu. Ada yang menggugat ya tidak ada masalah. Asalkan laris. Kalau nggak laris sih bermasalah. Apa kan kata dia gitu? Nulis. Apa? Kata dia kemarin. Nulis. Apa? Kok lupa. Kita memulai Nulis dengan cinta. Cinta. Mengakhirinya dengan uang. uang. Kayak gini.
Iya. Kalau kamu gimana kamu? Apanya? Loh. Ini puisi ini. Ini karena memang karena dia nggak paham puisi Ini jadi aku jadi nggak paham goblok puisi ya, ya. teman-teman ya. Jadi bingung juga mau komentar apa ya kan. Atau gini lah, menurutmu seberapa bagusnya sih perdebatan sastra yang akhir-akhir ini seperti Hamzah dengan Saud? Menurutmu bagaimana? Menurutmu itu? Karena ini kan perdebatan itu kan tidak terlepas dari semesta puisi ini kan. Kalau nggak ada puisi nggak ada perdebatan itu kan. Iya. Ya sekali lagi ya, aku kurang paham tentang puisi gitu ya. Tapi aku kalau melihat perdebatan itu ya, kita sastra Indonesia, penulis Jangan suka gitu lah, semangat dong. Kamu kok kamu nggak mau kayak mewakili sastra Indonesia aja kamu ini, yang nggak ada semangatnya. Iya karena emang susah ya. Semangat di sastra Indonesia ya. Susah ya. Susah ya. Jadi sastra Indonesia ini kan dalam puisi mereka merasa punya standar puisi yang bagus itu seperti apa, ya kan yang kamu bilang. Kemudian ketika mereka menemukan puisi Hamzah Muhammad ini, mereka menganggap puisi ini ya nggak sesuai dengan standar puisi menurut mereka. Ada kaidah puisi yang mereka pelajari secara akademik atau secara keilmuan sastrawi gitu kan, yang bagi mereka puisi Hamzah ini nggak masuk. Kamu kok paham tentang perpuisian Indonesia? Tampak paham gitu loh. Enggak juga, ya salah ngomong aja. Oh, salah ngomong, oke. Ya kan? Terus. Sehingga ya ini dianggapnya ya mungkin receh lah ya. Kalau kamu bilang sampah gitu. Gitu kan. Ya kalau kita bicara sekarang sebenarnya kan kita nggak bisa lah kita mengkategori secara galak gitu ya, mana puisi dan mana bukan puisi gitu kan. Karena kalau kita bicara sastra gitu ya, apakah itu sastra dan bukan sastra kan itu juga sebenarnya kan sebuah pertanyaan yang problematis gitu. Ya kan? Ada tentu kuasa akademik, kuasa penyair, kuasa kanonisasi yang menentukan standar-standar tersebut gitu. Manakah sastra dan bukan sastra, manakah puisi dan bukan puisi gitu. Nah, perdebatan semacam ini menurutku sebenarnya perdebatan yang sangat-sangat biasa, sangat-sangat lumrah gitu. Dan ya ketika Hamzah yang kamu bilang dia sebenarnya paham dengan apa yang dia tulis, dia dengan sadar memang mencoba bermain dengan puisinya gitu ya. Ketika puisinya ini mengambil hazanah pantun atau peribahasa yang itu sebenarnya mungkin penuh nasihat, kaku, tidak lentur, serius gitu. Hamzah mau mencoba mengemasnya dalam puisinya yang katro ya kan, yang tapi dari pantun tadi yang lucu gitu, tapi juga ada sedihnya, ada ngenesnya juga ada ya kan. kegembiraannya. Nah, ada kegembiraannya juga. Ya ala-ala Homimpa lah ya. Homimpa anak-anak gimana sih? Bermain gitu. Nah, bermain gitu. Nah, ketika ini diributkan, menurutku sebenarnya itu hal yang luar biasa, hal yang biasa gitu dan ya penting buat sastra Indonesia itu sendiri gitu. Asalkan jangan personal yang diserang. Nah, ya kan? Karya aja. Gitu. Mau maki, mau jelek-jelekin karya nggak apa-apa. Asalkan jangan personal ya. Jangan personal gitu. Dan yang mungkin memang ada orang yang merasa dirinya merasa perlu untuk meluruskan, bukan meluruskan, membenarkan atau menyalahkan, membela sastra Indonesia. Gitu. Ya memang harus dibela supaya tidak lesu. Nah, ketika ada puisi yang tidak sesuai dengan kaidah, dianggap tidak sesuai dengan kaidah sastra Indonesia yang dia percayai, yang dia ketahui, nah dia merasa perlu membela itu gitu. Oke. Ya nggak masalah, ya kan. Yang jadi masalah kan ketika ini jadi nggak lucu lagi gitu ya, jadi menyerang personal gitu kan. Itu kan yang jadi nggak asik lah. Gitu. Aku sih masih konsisten deh sejak dulu bahwa sastra Indonesia itu ribut itu boleh. Ribut itu boleh dan memang harus ada perebutan. Harus diributkan. Kalau nggak diributkan, pernah dengar nggak? Pernah lihat ketika ada kecelakaan
atau ada perkelahian, pasti kita berkerumun di situ. Iya. Ingin cari tahu. Kalau sepi-sepi ya ini sastra Indonesia tidak ditengok gitu. Iya. Ya ribut aja nggak ditengok, apalagi sepi gitu. Jadi maksud saya keributan ini harus ada hadir gitu ya. Asalkan itu tadi bukan personal, tapi memang serang atau saling baku hantam gitu karyanya gitu. Iya. Tapi juga ketika macam si pengkritik dikritik balik atau diminta tanggung jawab, dan dia harus bertanggung jawab dong dengan kritikannya. Gitu ya, jangan lari dari kenyataan gitu. Iya. Saya kira seperti itu. Ya menarik sih yang kamu bilang bahwa sastra Indonesia diributin aja sedikit yang peduli gitu, apalagi nggak diributin gitu. Terus juga yang kita bilang keributan sebenarnya kan keributan kecil. Iya, orang-orang biasa aja. Sekitar komunitas sastra aja gitu. Di luar itu pun itu komunitas sastranya nggak bisa, ya mungkin hanya berapa persen lah yang ngurus itu. 1% dari komunitas sastra itu aja. Jadi 1% itu yang berkelahi doang gitu. Iya. Udah ribut sebenarnya nggak beli bukunya, nggak baca juga jangan-jangan ya kan? Iya, paling hanya cuma 2-3 puisi. 2-3 puisi gitu kan. Masalahnya kan ada yang harus dibeli lah gitu ya. Tidak buku gitu. Iya. Apaan beli buku? Itu yang jadi persoalan. Saya kira Hamzah terlepas dari keributan itu bukan tidak suka ya, bukan suka, tapi saya apresiasi dengan keputusan Hamzah untuk menulis seperti ini. Itu yang perlu saya katakan, bahwa saya apresiasi Hamzah, bahkan dia menerjemahkan Bukowski aja dengan cara seperti itu. Itu saya akui bahwa dia tuh punya dia apa yang dia tulis atau apa yang dia terjemahkan itu bagian dari keseharian dia. Ya. Maksudnya bahasa dia ambil, dia masukkan dalam terjemahan atau dalam puisi. Kalau macam ini pakai gue apa istilahnya, lu itu nggak layak disebut puisi, ya dia menglayakkan puisinya gitu dengan menghadirkan seperti ini. Bodoh amat dengan orang lain. Misalnya seperti ini. Ada 40% orang menulis puisi dan dibaca oleh orang-orang yang 40% juga seperti pola-pola yang Rawamangun ini. Dan kemungkinan orang tidak suka baca puisi gara-gara itu. Iya. Iya kan? Yeah. Orang tidak mau baca puisi karena pertama kosakatanya terlalu ruwet, kalimat-kalimatnya yang metaforanya tidak terjangkau oleh orang awam yang jarang baca puisi. Nggak dekat. Tapi dengan puisi seperti ini, mereka merasa hadir. Oh, puisi begini ya. Oh, begini puisi. Oh, yang begini bisa disebut puisi. Oh, ini kok related dengan saya gitu. Ya. Nah, kalau begitu apakah menurutmu bisa dikatakan puisi Hamzah ini memberikan kesegaran dalam puisi Indonesia menurutmu? Kesegaran menurut saya tidak juga sih, karena sudah dilakukan oleh banyak orang. Kalau kita misalkan bandingin dengan beberapa puisi terbitan anagram lain gitu, menurutmu ada kalau penerbitan anagram gaya atau nada yang sama nggak? Emang ada berapa puisinya anagram sih? Ya kan ada puisinya Berto Tukan, terus ada Martin Suryajaya. Berto Tukan beda ya. Beda. Gimana bedanya? Berto Tukan itu dia masih menggunakan bahasa Indonesia, tapi dengan diksi-diksi Jakarta. Bukan diksi. Fitur-fitur Jakarta. Kayak stasiun, terus nama-nama jalan Jakarta, terus kehangatan atau keruwetan Jakarta. Itu maksud saya, fitur-fitur itu yang dihadirkan. Kalau si Hamzah dari bahasanya sampai ke keseharian itu hadir. Itu maksud saya. Dan menurut saya sebaiknya bukan hanya Hamzah yang menulis seperti ini. Yang saya katakan tadi, Eko Poceratu dan yang lain seharusnya melakukan seperti itu. Misalnya logat-logat Palembang, Melayu, lingkungan seperti itu. Ala-ala NTT atau Sulawesi menggunakan pola-pola seperti atau ini. Siapa gitu. Penulis yang guru di Papua itu? Siapa betul si siapa? Gode Usnat. Itu kan juga ya. Dia orang NTT, ngajar di
Papua. Iya. Dia juga puisinya pakai logat Papua dengan Logat NTT Papua, campur NTT. gitu. Kayak Menurutmu itu penting buat puisi Indonesia? itu penting. Penting. Kayak gini. Kan kita tahu bahwa menurut orang gitu ya, Iya. kebudayaan Indonesia adalah dari kebudayaan daerah gitu ya. Itu kan akumulasi apa semua. Kalau kita hadirkan, kalau hanya orang Jakarta menghadirkan gaya-gaya Jakarta, nah terus kita menengok terus Jakarta lagi dong gitu. Ya teman-teman yang dari mana, dari Sulawesi, dari NTT dan dari Papua atau dari Ambon atau dari Sumatera, Kalimantan bisa juga menghadirkan begitu dengan logat-logat sana Ya, gitu. Oke, artinya yang aku tangkap Pak dari pendapatmu ini kan menurut kamu bahasa daerah ini perlu dihadirkan dalam puisi sastra Indonesia untuk memperkaya sastra Indonesia sendiri gitu bukan kan. hanya bahasa daerah tapi juga logat Logatnya daerah. juga. Nah, pertanyaan adalah Far, apakah nanti akan ada persoalan keberjarakan teks gitu? Artinya ketika puisi Hamzah ini yang sangat Jakarta atau sangat Rawamangun gitu, apakah akan bisa diakses atau dibaca dengan orang-orang di luar Jakarta atau di luar Rawamangun gitu, misalkan di Indonesia Timur gitu. Dan begitu sebaliknya gitu, ketika Godi Asnad menulis dengan bahasa NTT dan Atau Papua gitu, bagaimana keterbacanya bagi pembaca di tempat lain gitu? Menurutmu gimana? Nah, yang perlu diketahui juga bahwa yang dilakukan oleh Eko Pocerato dengan Godi Asnad itu mereka nulis logat, bukan bahasa daerah. Logat maksudnya itu yang saya bilang tadi, saya kamu ngana, terus kalian kamu orang, katong apa semua. Dan itu kan kayaknya sudah common juga. Ngana itu juga kan, ngana itu sudah common juga di banyak orang disebut ngana gitu. Maksud saya mereka tidak full bahasa daerah, tapi ada logat. Jadi yang dihadirkan ini logat kelisanan, bunyi-bunyian dalam puisi gitu. Dengan bahasa Indonesia campur gitu. Jadi tidak total bahasa Indonesia, kayak ini loh, kayak novelnya si Nidu Paras Erlang. Iya. Dia kan di situ menampilkan kosakata Mentawa ya kan. Iya. Dan orang kayaknya paham deh beberapa. Paham. Walaupun ya skip aja deh yang nggak dipahami, tapi pasti ada yang dipahami. Iya. Begitupun kita baca Godi Asnad dengan Eko Pocerato. Dan juga Hopi Pak Alung, apalagi Jakarta dengan logat-logatnya kan akan tersebar ke banyak tempat kan. Dan pasti mudah. Hanya mungkin konteksnya aja, siapa itu Masindro, apa itu Rawamangun. Mungkin konteksnya aja yang mungkin bisa ditafsirkan berbeda gitu. Tapi kalau kosakatanya aman. Masalah dong. Dalam puisi artinya kan kita memberikan keluasan makna gitu ya, tafsir gitu ya. Jadi ya nggak masalah gitu. Ketika mungkin beberapa puisi Hamzah ini sangat personal, sangat Rawamangun gitu ya. Ini tetap bisa, kira-kira menurutmu nih, apakah tetap bisa dinikmati oleh orang-orang lain gitu yang nggak berperistiwa di Rawamangun, di Jakarta gitu? Menurut saya bisa lah. Bisa dipahami lah. Bisa ya. Tapi karena mereka akan memahami kalimat per bait atau per puisinya. Walaupun konteksnya mereka nggak tahu, tapi biasanya mereka paham lah apa maksudnya ini gitu. Akan mengarah ke kemana gitu. Iya. Itu sih. Jadi ini puisi atau tidak? Aku kembali ke awal. Kalau di covernya kumpulan puisi ya. Kumpulan puisi. Covernya bilang kumpulan puisi ya. Kita ikutin aja lah. Gitu kan. Apa lagi? Sudah. Saya cukup lah ya. Sudah 30 menit juga. Jadi 35. Kita bikin video ini untuk bagian apa ya? Merayakan puisi Indonesia. Merayakan pertengkaran sebenarnya. Pertengkarannya Hamzah dengan Saud Situmorang. saya dengan Saud oke. Gak ada masalah. Dia itu dia tuh penyair dihormati lah gitu ya. Dia punya sastrawan besar itu di Indonesia. Hamzah Muhammad baru sastrawan baru. Belia. Masa depan sastra Indonesia. Belum tentu. Jangan-jangan habis ini redup. Kalau nggak nulis lagi kan? Jangan-jangan habis ini udahlah jadi copywriter aja. Lebih menguntungkan dan tidak bermasalah dengan satu sistem orang gitu ya. Iya.
Enggak lah, Hamzah kayaknya sih menikmati juga ya. Masa ini Menekan di pertengkaran lucu itu. lah, lucu ya buat Lucu. dia ya gitu. Cuma ya aku sih karena mungkin ada sedikit kedekatan personal dengan Hamzah bahwa puisi-puisi Hamzah ini berbicara tentang Rawamangun gitu. Bahkan dari buku puisi yang pertama gitu ya, ada salah satu puisinya judulnya Rawamangun gitu. Ini bukan yang satunya. Yang buku yang satunya apa? Yang satunya apa ya, aku lupa ya. Oh, okay. Ada gitu. Kemudian juga ada satu puisi Far yang Hamzah suka juga gitu, puisinya siapa tadi namanya? Game. Bukan. Loh. Judulnya Sepanjang Rawamangun. Oh, yang tadi itu. iya. Jadi ada puisi yang tentang Rawamangun Iya. yang Hamzah suka dan aku sendiri juga suka dengan puisi itu gitu ya. Ntar. Nah, di sini mungkin Mau dibacakan oleh enak kalau kita bacakan lah untuk menutup menutup obrolan ini ya. Coba cari Coba cari ya. Kebetulan kamu baca ya. ya aku lupa bawa bukunya ya. Nama karyanya. Nah, Nama penulisnya. penulisnya ini Ayatro Haidi. Tahun berapa? Tahun 1964 dalam kumpulan buku puisi Pabila dan Dimana. Oke, Pabila dan Dimana. Iya. Itu kumpulan puisi. Itu kumpulan puisinya. Pribadi, tunggal atau banyak orang? Pribadi. Tunggal kan? berarti. Nah, di dalam di dalam buku itu salah satu puisinya berjudul Sepanjang Rawamangun. Coba bacakan. Nah, saya akan bacakan. Sepanjang Rawamangun, selalu dalam keseharianmu kau terima aku dengan senyum yang tidak cuma pada selingkar bibir, tapi sampai pada titik paling peka dalam kehidupan. Seperti sudah demikian mustinya, kau adalah rumahku tanpa atap, tanpa dinding, yang memang tak kuperlukan. Karena aku cinta keluasan, tanpa batas dan tanda-tanda yang mempersempit pandangan. Selama matahari masih matahari, sinarnya adalah bersit cahaya masa depan dari suatu kehidupan yang berarti perjuangan dan harapan. Aku erat terpikat kepadamu, Rawamangun. Aku terpikat Erat kepadamu, Rawamangun. Rawamangun. Oke, Terima kasih. terima kasih. Sampai jumpa. Masyarakat Sastra Indonesia.